Halo semuanya, selamat datang di satu hari bersama kami, Kamila. Aku Febri. Hai, aku Bilkis. Nama aku Lea. Aku Vira. Aku Feby. Dan aku Shakira. Edisi Jalan-Jalan ke Museum Bank Indonesia. Nah, kami sudah sampai di museumnya nih. Buat teman-teman pelajar yang mau kesini, bisa tunjukin kartu pelajarnya aja. Pasti tiket masuknya gratis, tis. Museum ini menceritakan sejarah perbankan Indonesia, termasuk peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi. Selain itu juga menceritakan sejarah naik turunnya ekonomi Indonesia dan kebijakan moneter. Nah, Museum Bank Indonesia ini memiliki koleksi uang kuno sejak zaman Kerajaan Hindu-Buddha, Kerajaan Islam, masa penjajahan, dan mata uang Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga sekarang loh. Banyak banget ya. Church bells ring, it could happen to you. All I did was wonder how your arms would be. Sejarah rupiah pada abad ke-8 Kerajaan Mataram kuno, emas dan perak berbentuk kotak sebagai alat tukar. Tahun 1042, Kerajaan Jenggala menggunakan uang kepeng dari Cina. Tahun 1293, Kerajaan Majapahit menggunakan mata uang tahil berupa koin emas. Tahun 1300, Kerajaan Gowa menggunakan mata uang berbahan campuran timah dan tembaga. Dan yang terakhir, pada tahun 1332, Kerajaan Buton, kerajaan pertama yang menggunakan uang berbahan kain tenun. Soekarno adalah tokoh yang paling sering tampil dalam desain uang kertas ori atau uang Republik Indonesia. Ori 1 atau Uang Republik Indonesia 1 1945 beredar 30 Oktober 1946 dalam nominal 1 sen, 5 sen, 10 sen, 1,5 rupiah, 1 rupiah, 5 rupiah, 10 rupiah, dan 100 rupiah. Ori 2 atau Uang Republik Indonesia 2 Yogyakarta 1 Januari 1947 mempunyai 4 pecahan, yaitu 5, 10, 25, dan 100 rupiah. Pecahan 25 rupiah mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Ori 3 atau Uang Republik Indonesia 3 Yogyakarta 26 Juli 1947 terdiri atas 7 jenis pecahan, 1,5 rupiah sampai dengan 250 rupiah. Ori 4 atau Uang Republik Indonesia 4 Yogyakarta 23 Agustus 1948 terdiri dari 40, 75, 100 rupiah yang terlangka sekaligus termahal yaitu 600 rupiah. Ori baru atau Uang Republik Indonesia baru Yogyakarta 17 Agustus 1949 uang dengan detail sangat tinggi terdiri dari pecahan 10 sen, 1,5 rupiah, 1 rupiah, 10 rupiah, dan 100 rupiah dan ditandatangani oleh Mr. Lukman. Sejarah berdirinya Bank Indonesia atau BI dapat dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu Bank Van Kouran and Van Liening, bank pertama di Nusantara yang didirikan pada tahun 1746. Bank ini memberikan pinjaman kepada orang-orang kaya dengan jaminan barang berharga. Lalu ada Djavatsche Bank atau DJB, bank sirkulasi pertama di Asia yang didirikan pada tahun 1828. DJB memiliki hak untuk mencetak dan mengedarkan uang golden di Hindia Belanda. Lalu selanjutnya, Bank Negara Indonesia atau BNI, bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah Indonesia pada 5 Juli 1946. BNI mengedarkan alat pembayaran resmi pertama, yaitu Oeyang Republik Indonesia atau ORI.
Lalu ada Bank Indonesia, resmi berdiri pada 1 Juli 1953 setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia. Pada tahun 1999, Bank Indonesia ditetapkan sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah. Kalian tahu nggak sih di Indonesia ini ada 3 jenis bank. Yang pertama ada bank sentral, yang kedua ada bank umum konvensional atau syariah, dan yang terakhir ada bank pengkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah. Nah, di antara banyaknya jenis bank yang ada di Indonesia, tentunya pasti ada perbedaannya dong. Nah, perbedaan antara bank umum dan bank syariah, yang pertama itu dari tujuannya itu sendiri udah berbeda. Sedang bank umum itu tujuannya itu mencapai keuntungan sebesar-besarnya, sedangkan bank syariah untuk mencapai keuntungan yang halal dan bermanfaat bagi masyarakatnya. Terus yang kedua, sistem operasionalnya. Kalau bank umum itu menggunakan bunga, sedangkan kalau bank syariah itu menggunakan sistem bagi hasil atau misbah. Terus yang terakhir itu ada kesepakatan formal. Kalau misalnya bank umum, kesepakatan formalnya itu dengan perjanjian nasional. Sedangkan kalau bank syariah itu dengan perjanjian sesuai syariat Islam. Nah, jika dilihat secara seksama, logo Bank Indonesia merupakan kombinasi dari huruf B dan I yang diambil dari huruf paling depan dari kata Bank Indonesia. Ternyata dari masa ke masa, logo Bank Indonesia sebelumnya telah mengalami beberapa kali perubahan. Menilik dari sejarahnya, logo Bank Indonesia berakar pada logo The Japanese Bank dan telah mengalami proses metamorfosi yang panjang serta berliku. Dari tahun 1953 sampai 2005, logo Bank Indonesia sudah mengalami 7 kali perubahan. Di awal berdirinya, logo Bank Indonesia mengadaptasi logo The Japanese Bank dengan mengubah huruf J menjadi huruf I tanpa mengubah unsur lainnya. Nah, kalian pasti udah sering dengar dong tentang alat pembayaran tunai dan non-tunai. Nah, pembayaran tunai itu alat yang digunakan untuk melakukan pembayaran transaksi secara tunai. Pembayaran tunai yang sah itu dengan menggunakan uang kartal, yaitu baik bentuk kertas ataupun logam. Nah, untuk pembayaran tunai itu digunakan dalam proses pembayaran tanpa menggunakan uang fisik, melainkan uang non tunai. Biasanya disebut juga dengan alat pembayaran digital. Non tunai itu ada berbasis kertas, dan berbasis kertas itu masih terlihat tapi tidak seperti uang tunai. Jadi contohnya kayak cek, nota, dan lainnya. Lalu ada non tunai berbasis kartu, yaitu pembayaran berupa kartu kredit, kartu ATM, atau kartu debit. Lalu untuk berbasis elektronik itu dia bisa disebut dengan electronic money atau e-money. Jadi nilai uangnya disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip. Jadi contoh pembayarannya itu e-wallet atau e-money. Ada 3 jenis alat pembayaran sah di Indonesia. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, menyebut kalau 3 alat pembayaran sah itu dalam bentuk yang pertama uang kertas dan koin, yang kedua kartu kredit, dan yang ketiga e-money. Jadi, selanjutnya itu ada banyak jenis-jenis alat pembayaran non-tunai. Yang pertama itu adalah pembayaran non-tunai cek. Cek adalah salah satu jenis pembayaran non-tunai yang berbentuk surat perintah dari nasabah kepada bank untuk mencairkan dana. Cek merupakan instrumen keuangan yang sah dan termasuk bagian dari uang giral. Lalu yang kedua ada jenis biliet giro. Biliet giro adalah salah satu jenis alat pembayaran non-tunai yang berbentuk surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memindahkan dana dari rekening giro ke rekening giro lainnya. Lalu yang ketiga ada jenis pembayaran nota kredit. Nota kredit adalah alat pembayaran non-tunai berbasis kertas yang berfungsi untuk memindahkan dana non-tunai dari satu nasabah ke nasabah lain melalui clearing. Lalu ada yang keempat ada nota debit. Nota debit merupakan salah satu jenis alat pembayaran non-tunai berbasis kertas. Nota debit adalah surat perintah dari nasabah bank untuk memindahkan dana dari rekeningnya ke rekening penerima. Lalu yang kelima ada kartu ATM. Kartu ATM adalah salah satu jenis kartu debit yang merupakan alat pembayaran non-tunai. Kartu debit adalah kartu yang dikeluarkan bank dan dapat digunakan untuk mengambil uang di mesin ATM. Lalu yang keenam ada kartu kredit. Kartu kredit adalah salah satu jenis alat pembayaran non-tunai yang menggunakan sistem hutang. Bank penerbit kartu kredit akan memberikan kredit kepada nasabah dengan batas waktu dan bunga yang telah disepakati.
Lalu yang ketujuh ada e-money. E-money atau uang elektronik adalah salah satu jenis alat pembayaran non-tunai yang menggunakan teknologi digital. Untuk menggunakan e-money, pengguna harus mengisi atau top up saldo terlebih dahulu. Dan yang terakhir ada e-wallet atau dompet digital. Adalah salah satu jenis alat pembayaran non-tunai yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan pembayaran secara elektronik. E-wallet dapat diakses melalui ponsel pintar asalkan ada koneksi internet. Jadi, apa sih fungsi chip pada kartu kredit? Fungsi chip pada kartu kredit untuk mengenkripsi informasi untuk meningkatkan keamanan data saat melakukan transaksi di toko, terminal, ataupun di mesin ATM. Lalu kartu kredit memiliki banyak komponen-komponen. Jadi di sini aku bakal ngejelasin fungsi dari komponen-komponen yang ada di kartu kredit. Yang pertama ada magnetic strip. Berfungsi untuk menyimpan data nasabah untuk transaksi atau pengambilan uang tunai di ATM. Lalu yang kedua ada kolom tanda tangan sebagai bukti kepemilikan kartu kredit. Terus yang ketiga ada CVV, kode verifikasi yang biasanya berupa 3 angka di bagian belakang kartu. CVV berfungsi sebagai kode pengaman tambahan untuk transaksi online. Dove hologram, pengaman untuk menghindari pemalsuan kartu kredit. Logo plus, kartu kredit bisa digunakan untuk menarik uang tunai di ATM berlogo Plus dan Visa di seluruh dunia. Nomor kartu kredit, mengidentifikasi pemilik kartu kredit, memverifikasi transaksi, dan memproteksi data kartu kredit. Issuer Identification Number atau IIN, digit ketiga sampai digit ke-8 dari nomor kartu kredit yang menunjukkan bank atau lembaga keuangan yang menerbitkan kartu tersebut. Nah, selanjutnya itu ada kekurangan dan kelebihan dari setiap metode pembayaran. Nah, yang pertama itu ada kelebihan dari pembayaran cash. Yang pertama, bisa transaksi dimanapun, lebih hemat dengan membawa uang secukupnya, tidak ada pihak ketiga yang terlibat dalam transaksi, tidak perlu alat penunjang seperti smartphone, kartu, atau internet. Paling cuma butuh dompet saja. Lalu kekurangannya apa dari pembayaran cash? Yang pertama harus transaksi di tempat dan bisa saja antri panjang. Lalu rentan mengalami perampokan, uang receh rentan tercecer, dan uang kembalian ditukar dengan permen. Lalu yang kedua ada pembayaran cashless atau non-tunai. Kelebihannya yang pertama masih banyak promo, tidak ribet dan praktis, aman dari aksi kembalian ditukar dengan permen, uang receh tidak tercecer. Lalu kekurangannya yang pertama, kemudahan transaksi bikin lebih konsumtif. Ada beberapa pedagang yang belum menerima transaksi non-tunai. Transaksi bisa gagal ketika baterai smartphone habis atau kuota internet habis, dan ada biaya transaksi. Hide your heart from sight. Walk your dreams away. It could happen to you. Don't count stars or you might stumble. Sun drops aside and down you tumble. Keep an eye on spring. Run when church bells ring. It could happen to you. All I did was wonder how your arms would be, and it happened to me. Kalau punya duit, ini kan pacarnya BSBS yang di Asmara gitu sih. Nonton drama ada tahu.
church bells Niko ni anak tanah Niko ni adalah tadi karya zaman itu Niko. Aku lupa lagi. Niko ni terbuat dari Abu Niko. your arms would be, and it happened, and it happened.